Ya teman-teman, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel @joki_bebek, channelnya pecinta unggas, khususnya bebek petelur. Video kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang diunggah di sebuah grup Facebook terkait tentang kenapa kok bebek tiba-tiba lumpuh ya. Bebek tiba-tiba lumpuh. Lumpuh itu penyebabnya apa itu ya. Terus bagaimana cara menangani bebek biar sehat kembali ya. Jadi memang untuk sekitar beberapa tahun terakhir ini, sekitar 3-4 tahun ini kan, cuaca memang di wilayah saya juga termasuknya tidak menentu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana saya juga tidak tahu. Yang jelas itu bisa jadi indikasi dari perubahan cuaca. Nah, dari perubahan cuaca itu indikasinya ya teman-teman. Jadi bukan pengaruh mutlak bebek bisa lumpuh tiba-tiba. Itu indikasinya. Satu, kita amati cuaca. Cuacanya apakah panas hujan? Kalau panas hujan itu di sekitar kita ada kubangan air, maka bisa digunakan oleh nyamuk untuk bersarang. Nah, salah satu penyebab lumpuh itu adalah gigitan nyamuk. Kalau di manusia itu namanya cikungunya, kalau di unggas namanya tiba-tiba lumpuh. Itu sebenarnya terjadi juga tidak hanya di bebek saja ya, tapi memang sering terjadi di kurun 4 tahun terakhir ini. Tiba-tiba bebek lumpuh, nafsu makan masih tetap, namun kemudian lama-kelamaan bebek juga bisa mengalami kematian, atau kalau tidak mati bebeknya yang jelas tidak bisa berproduksi lagi itu kalau sudah bertelur. Nah, terus antisipasi atau bagaimana penanganannya ya jelas kita rawat kandang kita, sekeliling kandang kita amati, kita perhatikan itu ya. Terus yang bisa dilakukan untuk tindakan eksekusi adalah menyemprot dengan anti nyamuk lah, atau kalau tidak di malam hari itu diberi semacam pengasapan, atau kalau di sapi diangan itu loh ya. Jadi asapnya biar membumbung ke seputaran kandang. Untuk itu dengan seperti itu kandangnya bisa mungkin steril dari pengaruh nyamuk ya, mengurangi lah paling tidak tuh. Terus lagi bebek itu bisa lumpuh itu ketika dia memakan larva, kalau istilahnya larva dari lalat hijau atau lalat pengurai itu yang warnanya hijau. Nah, itu biasa terjadi ketika satu, di kandang kita tanpa kita sadari ada bangkai yang tergeletak, misalkan bangkai tikus, bangkai kadal, bangkai bebek, mungkin bebek yang mati tidak kita tahu. Nah, itu kan biasanya dikerumuni lalat hijau ya. Nah, lalat hijaunya itulah yang bisa menyebabkan larva dari lalat hijau itu loh yang bisa menyebabkan bebek jadi mabuk atau keracunan ya. Akhirnya juga mati. Nah, ada lagi karena kena racun, bebek tiba-tiba lumpuh itu kena racun ya. Mungkin ada tetangga yang nggak suka atau apa, kemudian dilempar makanan yang dikasih racun, itu bebek juga
bisa mengalami kelumpuhan dan kemudian bebeknya bisa mati, itu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk ketika kita di kandang, upayakan jangan hanya kasih makan terus kita setelah kasih makan kita beranjak dari kandang, jangan. Paling tidak ya kita muter-muter dulu di kandang, lihat dari luar kandang dan juga dilihat dari dalam kandang apakah mungkin tikus ya, tikus itu mati terus jatuh ke tanah itu, maka kita harus segera mengambilnya kemudian dibuang atau dibakar tuh. Nah, terus kalau misalkan bebeknya masih kuat, itu bagaimana cara penyembuhannya, kan gitu ya. Nah, cara penyembuhannya adalah diberi antibiotik dan kemudian diberi seperti vitamin. Kalau misalkan tidak telaten ya belikan saja Ostelin biasanya. Kalau saya pakai obat anti lumpuh itu atau Ostelin, biasanya di toko obat ada itu. Ini bukan saya promosi ya, tapi memang biasanya untuk pencegahan atau pengobatan yang lumpuh itu Ostelin. Jadi itu ya teman-teman, tiba-tiba bebek lumpuh. Pengaruh head stress pun juga bisa. Kadang-kadang bebek lumpuh karena daya tahannya tidak kuat, maka dia bisa lumpuh. Tuh. Maka dari itu sebagai peternak kita jangan hanya istilahnya mengambil hasil dari ternak kita saja, tapi kita wajib menyayangi dengan cara perawatan ya, perawatan kandang, perawatan lingkungan kandang, perawatan bebek juga. Maka dari itu upayakan jangan langsung beranjak dari kandang ketika kita manen telur atau istilahnya kasih makan bebek. Nah, seperti saya ini, saya masih di kandang dari jam 3:30 tadi, 3:30 sore ya. Kita cek dulu sekeliling kandang apakah ada bangkai atau apa hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan bebek kita terganggu. Nah, terus kalau misalkan nggak bisa diobati bagaimana ya, terpaksa kita harus tindakan eksekusi, disembelih. Kalau misalkan kita tega ya sembelih aja, kalau nggak tega ya terserah. Yang jelas itu kalaupun hidup juga nanti produksinya biasanya lama. Itu ya, kalau bebek sudah pernah nelor pasti nanti ovariumnya bisa terganggu. Nah, seandainya bebek yang masih remaja itu bisa kita upayakan untuk sembuh dan kemudian dibiarkan sampai hidup, sampai dia bisa berproduksi. Atau bisa jadi ya teman-teman, bebek tiba-tiba lumpuh itu kebanyakan nutrisi ya, kebanyakan nutrisi itu bisa juga lumpuh bebek. Dari unsur protein, karbohidrat yang berlebih kemudian tidak diimbangi dengan pemberian vitamin dan mineral, maka bebek itu gemuk, sehat, tapi tiba-tiba bisa lumpuh dan tidak bisa berjalan. Itu nanti juga akan menjadi kendala. Kadang-kadang di ligamen kakinya itu tidak kuat, akhirnya kakinya bisa cedera. Alhasil bebeknya juga akan pertumbuhannya terganggu. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar kaitannya dengan bebek ya. Karena ini channel saya ini masih khusus tentang bebek petelur. Mungkin ulasan saya di kesempatan kali ini akan saya akhiri. Jika teman-teman masih baru menemukan channel saya, silahkan like, subscribe, dan komen. Apapun pertanyaan teman-teman akan kita ulas supaya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Oke teman-teman,
Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus peternak Indonesia.